ke ayah dan bunda, kita izin berpamitan. Ke Mall Cilengsi, kita datang ke pengajian. Yang biasanya pulang membawa belanjaan, namun sekarang pulang dan pergi makin cinta ilmu pengetahuan. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, insya Allah di dalam Islam tidak pernah dan tidak akan pernah ada dikotomi. Apa? Pemisahan antara ilmu pengetahuan, pemisahan antara dunia dan akhirat, pun pemisahan antara senang dan susah. Semuanya itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita senang, maka terucap dalam lisan dari lisan kita syukur alhamdulillahirabbil alamin. Namun dikala susah, maka insya Allah batin kita tetap bersabar bahwa inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga susah dan senang, baik buruk dan baiknya, itu semuanya adalah wasilah untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Ibu? Setuju. Maka insya Allah walaupun kita sedang ada dalam keramaian, tapi kita dibekali oleh guru kita, kalau bisa senang menyepi dalam keramaian dan ramai dalam kesepian. Dalam keramaian kita merasa sepi, bagaimana? Ketika orang-orang sibuk dalam hingar-bingar duniawi, sibuk dengan urusan pekerjaan, tapi tetap kalbu kita menyendiri, berasyik masuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertunduk dan juga menggetarkan kalbu kita. Allah, 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 Allah yang maha segala-galanya, Allah yang memberikan kehidupan, Allahu Razik, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang maha memberikan pekerjaan kepada kita, Allah yang mengkaryakan kita, dan Allah yang maha segala-galanya. Sehingga tidak ada kata yang lebih indah untuk diingat kecuali Allah, 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 Allahu Akbar. Seandainya ketika ba'da sholat kita hanya melantunkan 3 kali nafas, Allah, 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 habis nafas kita tarik lagi, Allah, 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 habis nafas kita tarik lagi, Allah, Allah, Allah. Apa cukup dengan hanya 3 kali nafas? Itu mah sekedar simulasi Ibu, simulasi bahwa kehidupan setelah melaksanakan ba'da sholat itu selamanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun apa pekerjaan kita, walaupun apa aktivitas kita, tetap Allah dalam ingatan kita. Berbicara, qalbunya mengingat Allah. Sedang menulis, qalbunya mengingat Allah. Sedang masak, qalbunya mengingat Allah. Sedang nyetir motor, qalbunya mengingat Allah. Sehingga insya Allah kita sedikitnya melaksanakan dan mengindahkan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada Sayyidina Abu Bakar, namun itu khususnya umumnya kepada kita sekalian. Apa yang barusan disampaikan, kun ma'allah, tetaplah bersama dengan Allah. Cuma ruhaniyah kita kan berbeda-beda Ibu ya, kualitas spiritualitas kita berbeda-beda. Ada yang sanggup bersama Allah sekian detik, ada yang sanggup bersama Allah sekian menit, ada yang sanggup bersama Allah sekian jam, ada yang sanggup sama Allah selamanya, terus menerus. Masya Allah. Kira-kira Ibu di antara 4 barusan, apakah selamanya, apakah sekian jam, apakah sekian menit, ataukah sekian detik, Ibu berada di mana? Ada selamanya, ada. Jawabannya itu mah sama dengan beribadah satu Ibu itu mah. Namun insya Allah, kalaupun toh kita terputus lagi ingatan kepada Allah, namun kita memiliki arah petunjuk dari guru kita sekalian, yakni kalau seandainya putus, sambungkan lagi. Kalau seandainya lupa, ingatkan lagi. Enak banget ini Ibu, subhanallah. Sekali lagi ya.
Kalau seandainya putus, sambungkan lagi. Kalau seandainya lupa, ingatkan lagi. Jadi wajar nggak kalau seandainya manusia lupa? Wajar. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang terpleset kepada salah dan lupa. Tapi ketika lupa, ingatkan lagi. Ketika salah, betulkan lagi. Sehingga insya Allah tujuan kita berjalan menuju rahmat dan ridho Allah selamanya tidak akan pernah terpeleset. Kalaupun toh terpeleset, tapi kita ada arah acuan kita, yakni terus berjalan. Setelah berjalan, kalaupun sanggup, berlari. Kalaupun toh seandainya lebih dari itu, insya Allah Allah yang akan menyampaikan kepada hadiratnya, insya Allah. Maka ibu hadirin sekalian, sesuai dengan apa yang dikalamkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor 113, beliau menyatakan, wa qala al-musannifu, berkata Tuan Syekh pengarang, penulis, penyusun dari kitab ini, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, warundul istimdadi, dan adapun datangnya pertolongan, bihasabil isti'dadi, sesuai dengan persiapan, sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan upaya kita. Al-ujroh anil masyaqoh, upah itu bagaimana perjuangan kita. Sehingga kalau di kampung saya ibu ya, di kampung saya ada seseorang yang memiliki lahan pertanian, entah itu sawah ataupun ladang. Maka kalaupun toh tidak punya keahlian dalam mencangkul, atau tidak punya tenaga, ataupun tidak punya waktu, maka biasanya memarokan kepada orang lain. Atau kalaupun toh tidak memarokan, itu biasanya memanggil orang untuk kuli cangkul, sehingga bayarannya sudah tertutup. Katakanlah dalam orang nyebut dia di kampung saya itu sabedugen, dari mulai pukul 7 sampai pukul zuhur 12, maka bayarannya katakanlah 100.000. Baik yang menyuruh nyangkul ataupun yang disuruh untuk mencangkul, itu tidak usah lagi membicarakan masalah upah. Kenapa? Karena di kampung tersebut sudah disepakati bayarannya 100.000. Nah, 100.000 itu merupakan ujroh. Ujroh adalah upah, sedangkan masyaqoh tergantung upaya ataupun usaha di dalam memenuhi pekerjaan tersebut. Katakanlah seorang pekerja mendapatkan upah 100.000 dari jam 7 sampai jam 12. Kari-kari itu pekerja, kari-kari itu apa? Malahan gitu ya. Malahan si pekerja itu hanya bekerja sampai jam 10. Kira-kira dapatnya 100.000 apa tidak? Tidak. Berapa kira-kira? Dikurangi aja ya, dikurangi sesuai kesepakatan. Itulah ibu. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, jangan pernah membayangkan, apalagi menuntut kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau sudah berjanji orang yang melaksanakan sholat duha itu bakal ngagulontor rezekinya? Kenapa saya bukan yang ngagulontor? Gini buat jajan ke mall aja 100 begini, ya Allah. Apakah perhitungan kalkulatormu error ya Allah? Itu sudah menuntut Allah ya, sudah menuntut Allah. Maka ketika kita beribadah, ibadah mah ibadah saja, jangan pernah membicarakan masalah ujroh, apalagi pahala, apalagi kegelontoran rizki dan lain sebagainya. Sebab al-ujroh anil masyaqoh, al-ujrohnya anil masyaqoh Allah lebih dahsyat ketimbang ujrohnya anil masyaqoh manusia. Kalau al-ujroh anil masyaqoh manusia itu hanya 100.000 lah katakan. Tapi kalau ujroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang disesuaikan dengan kebutuhan orang tersebut. Biasanya ketika saya contohnya berdoa, ya Allah, saya perlu untuk biaya sekolah anak, ya Allah. Berapa biayanya? 500.000 aja ya Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari, belum pernah dikasih, belum juga dikasih. Tapi pas hari ke tempat,
Allah ngasihnya bukan 500.000 tapi 1.300.000. Allahu Akbar. Kira-kira matematika Allah sama dengan matematikanya manusia? Tidak ya, matematika Allah dahsyat luar biasa. Contoh, mohon maaf. Saya dikiranya ini hanya saya sendiri, tapi setelah saya nanya teman, oh iya sama. Nanya teman lagi, oh iya sama. Nanya teman lagi, oh iya sama. Apa itu? Uang belanja ibu jauh lebih banyak daripada pengeluaran ibu. Salah dibalik ya. Pengeluaran ibu lebih banyak dari pendapatan ibu, betul tidak? Misalkan dapat dari suami 15 juta, alhamdulillah, amin. 15 juta, pas dihitung-hitung, ibu kalkulasi ya, ternyata ibu mengeluarkan pas bulan itu 18 juta, berarti lebih dari berapa? 5 juta. Saya juga heran, Bu. Saya ke istri paling ngasihnya 200.000. Pas 200.000, cicilan panci terpenuhi, cicilan motor terpenuhi, dan lain sebagainya. Berarti besar pasak daripada tiang. Alhamdulillah. Itu salah satu contoh bahwa matematika Allah jauh lebih dahsyat dari manusia. Maka patokannya adalah iyyaka na'budu wa kita beribadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Namun ketika kita melaksanakan ibadah, jangan berpikir bagaimana Allah caranya mengeluarkan rizki buat kita, bagaimana cara Allah memberikan rizkinya buat kita, tapi ibadah saja ditingkatkan kualitasnya. Insya Allah semakin kita memantaskan ibadah kepada Allah, semakin Allah memantaskan rizkinya buat kita, insya Allah. Dari lanjutannya adalah wasyuruqil anwari, dan turunnya cahaya hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ala qadri sifail asrar. Masya Allah, ini luar biasa berat ini materinya. Ala qadri sifail asrar, tergantung dari jernihnya batin kita. Kalau seandainya batin seseorang suci, insya Allah semakin cepat hidayah Allah turun kepada orang tersebut. Namun kalau seandainya banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, yang lupa untuk tidak diistighfari dan ditaubati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana cahaya Allah akan tembus ke dalam kolbu seseorang yang kolbu tersebut enggan untuk diterpa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kayaknya sering melihat cermin ya? Cermin? Ada orang yang belum pernah melihat cermin? Ada? Ada, kata mana orangnya? Enggak ada. Ibarat cermin atau kaca, seandainya cermin tersebut bening, jernih, bersih dari noda, maka akan semakin pantulannya semakin cepat dan terlihat jelas. Tapi kalau seandainya banyak kotoran, ada debu tidak dilap, ada lemak tidak diusap, ada kotoran tidak dibersihkan, semuanya semakin lama semakin buram itu cermin, maka semakin lama hati pun semakin gelap. Kalau seandainya gelap, maka mustahil Allah akan memberikan cahayanya kepada kita. Bukan Allah tidak memberikan cahaya, tapi kitanya tidak sanggup atau tidak enggan merasa enggan disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cahaya Allah itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kira-kira ibu, matahari ada nggak bercahaya bercahaya, tapi untuk Indonesia tertutup? Pernah nggak seperti itu? Tidak ya. Tapi cahaya matahari menyinari seluruh alam. Ada yang tidak terkena sinar matahari, apa itu? Orang yang masuk ke gedung, betul? Atau orang yang tertutup dari cahaya tersebut, maka sulit untuk menembusnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seluruh cahaya kepada seluruh alam, maka seyogianya kita
cepat-cepat menampung apa yang dipancarkan oleh Allah tersebut. Di dalam surah Al-Anfal ayat 24 Allah menyatakan, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan manusia melalui qalbunya. Maka ibu hadirin jemaah sekalian, kalau seandainya lahiriah kita selalu perhatikan, kebersihan badan selalu kita jaga, juga wangi sebagai cerminan daripada kehidupan kita, maka sesungguhnya bagi kaum muslimin wal muslimat bahwa kebersihan kolbu harus lebih kita jaga. Kenapa? Kalau badan mah hanya sekedar mengantarkan hidup di alam dunia ibu ya, paling berapa? 60, 70, 80. Tapi itu pun jangan dilupakan. Kenapa? Di dalam surah Al-Qasas Allah menyatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan engkau cari kebahagiaanmu di akhirat sebagai bagian yang utama, tapi jangan pernah lupakan kebahagiaanmu di dunia ini. Di dunia ini kapan bahagianya? Antara 60, 70, 80, maka ambil semuanya. Sebab hidup ini kalau seandainya murung terus, cemberut terus, kapan bahagianya tuh ibu? Kapan rasa syukurnya kita kepada Allah ya? Tapi kalau seandainya bahagia terus, rencana kita mulus terus, semua teman-teman tidak ada rintangan tersebut. Tapi kita berpikir, lah masa kita tidak ada rintangan? Wong Rasul aja banyak rintangannya ya. Rasul banyak cobaannya nggak bu? Justru Rasul itu yang terberat cobaannya. Apa itu cobaan terberat? Rasul belum pernah melihat ayahandanya, betul tidak? Itu cobaan berat nggak? Cobaan berat, tapi justru itu yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau anak-anak kita mah zaman sekarang biasa ya, emak, bapak, pangulikeun itu, hayang anu, hayang itu, betul? Tapi kalau Rasul tidak pernah. Kan bahasa Arabnya bapak itu abun, abi ya. Abi, tidak pernah Rasul mengucapkan kata itu. Kenapa? Allah cemburu. Sebab Allah zat yang maha pencemburu. Allah tidak ingin di makhluknya menyekutukan dirinya, sekalipun itu dengan orang tuanya. Padahal kalau secara umum nyebut abi, bapak, wajar tidak? Wajar. Tapi Allah tidak mau. Kenapa? Rasul sebagai role model bagi umatnya, maka yang disebut-sebut oleh Rasul jangan abi, tapi Robi ya. Dikit-dikit Rasul ngamparin sajadah, dikit-dikit Rasul muterin tasbih, dikit-dikit Rasul tahajud dan munajat, dikit-dikit Rasul istighfar. Masya Allah, luar biasa ya. Maka itulah yang diinginkan oleh Rasul, bahwa Rasulullah SAW terjaga sisi murni ketauhidannya. Tidak pernah menyebutkan abi, tapi apa tadi? Robi apa yang artinya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, bukan wahai ayahku, di mana engkau ayah? Tidak, tapi justru kebahagiaan terbesar Rasulullah SAW adalah ketika terjaga kemurnian tauhidnya, walaupun itu harus dibayar dengan mahal. Apa itu? Kebahagiaan di dunianya terkikis karena belum pernah melihat ayahandanya, pun melihat ibundanya hanya sekedar 2 tahun saja setelah diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun, dikembalikan baru juga mau mengunjungi ayahandanya berziarah, ternyata sakit di kampung Abwa. Demikianlah Rasulullah SAW menempuh ujian, menempuh hidup dengan penuh ujian. Tapi Rasulullah SAW adalah manusia yang paling unggul, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam sekalipun berdosa, bertaubat selama 200 tahun hanya dengan menyebutkan kata bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali, dengan haknya Nabi Muhammad SAW hendaknya engkau mengampuniku ya Allah. Detik itu pula dosa-dosa Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah sangat menyayangi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nih salawatnya? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sekali lagi, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Wasyurukil anwari ala qadri sifail asrari, dan turunnya cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kejernihan kalbu kita. Maka salah satu untuk menjaga kebeningan kalbu kita adalah dengan seringnya hadir ke majelis taklim dan majelis majelis ilmu. Majelis alim itu majelis ilmu, majelis zikir, majelis untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibu, kalau seandainya dipikir-pikir, untuk hadir ke majelis taklim, katakanlah majelis alim itu rata-rata 1 jam ya, 1 jam. Dari ucapan mubalik dari mulai assalamualaikum sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kira-kira dari 1 jam itu Ibu ketangkapnya berapa menitnya? Berapa menit? Berapa persen? Berapa persen? Ada 30%? Ada lah ya, berarti kalau 30% mah sekitar 20 menit ya? 20 menit lumayan. Sekarang yang diingat dari 20 menit, kira-kira yang diamalkannya atau yang difahami dari pembicaraan tersebut berapa persen dari 20 menit tersebut? Berapa? 10%. Oke lah, 10%. Dari 10% tersebut yang diamalkan berapa persen? Padahal majelis taklim macam-macam itu judulnya itu ya. Kira-kira berapa persen yang diamalkan? Dari 10% atau karena 5% ya ada ya. Sekarang yang dari diamalkan 5% tersebut yang diistiqomahkan berapa persen? 2% ada lah insya Allah. Sekarang dari 2% tersebut yang diikhlaskan hanya kepada Allah berapa persen? Makin mengerucut lagi itu ya. Sekarang majelis zikir. Majelis zikir, katakanlah ada seorang ikhwan yang diberikan zikir jahar dan zikir khafi dari mulai maghrib sampai isya. Zikirnya itu aja. Berarti yang diamalkan dari dulu sampai sekarang berapa persen? 100%. Yang 100% itu yang diikhlaskan berapa persennya? 100% lagi insya Allah ya, hanya tinggal unggah-unggahan gitu nya. Kemudian yang diistiqomahkan sampai kita menghadiri majelis zikir sampai akhir hayat kita berapa persennya? Tetap 100%? Tetap 100%. Tadi perbandingannya majelis taklim 1% kan? Kemudian majelis zikir 100%. Berarti dahsyat yang mana? Majelis. Tapi insya Allah majelis ta'lim dan majelis zikir tetap itu adalah istimewa di hadapan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga ini dijadikan sebagai simbol, sebagai tagline bagi kementerian kita, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Kalau seandainya kita menemukan ilmu pengetahuan, maka harus diamalkan sebagai wujud dari kun aliman walatakun jahilan. Jadilah orang yang berilmu, jangan hanya orang yang tidak berilmu. Insya Allah dengan mengamalkan ilmu berarti kita menghidupkan agama Allah, menghidupkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Kemudian setelah kita berusaha untuk hadir majelis taklim dan majelis zikir, kita menitipkan kepada Allah dengan berdoa. Bagaimana doanya? Supaya beningnya kalbu kita. Salah satu doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayataka kama bihi hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada. Udah hafal semuanya kayaknya Ibu ya? Barang katanya barang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan hati kita tetap mencintai ilmu pengetahuan dan mencintai majelis zikir, sehingga kita dicintai Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.